Halo geng, apa kabar? Masih bersama Gebret Cerita Film. Kali ini Gebret Cerita Film akan membagikan alur cerita film Madam Scandal. Selamat menikmati. Di awal cerita, tim penyelamat mendapat tugas mencari beberapa orang hilang. Mereka hilang karena terkena badai salju. Salah satu yang hilang bernama Ken. Hilangnya Ken membuat panik istri dan ayah Ken. Ini ayah Ken, salah satu orang terkaya di Amerika, dan yang ini istri Ken yang bernama Akiko. Sudah beberapa jam mereka belum berhasil menemukan Ken dan teman-temannya. Akiko kasihan melihat ayah mertuanya kedinginan. Akiko membuatkan teh panas dan selimut buat ayahnya. Tapi tiba-tiba entah apa yang ada di dalam pikiran Akiko. Tiba-tiba Akiko membuka bajunya dan berkata kepada ayah mertuanya dia akan menghangatkan tubuh mertua ayahnya dengan tubuhnya. Setelah membuka bajunya, Akiko masuk ke dalam selimut yang dipakai ayah mertuanya. Tubuh mereka saling bergesekan. Tapi ayah mertuanya awalnya mungkin masih ingat bahwa Akiko adalah menantunya. Penolakan itu membuat Akiko menangis di pangkuan ayah mertuanya. Entah apa yang membuat ayah mertuanya berubah pikiran. Ayah mertua Akiko mengangkat wajah Akiko, lalu perpetotan pun terjadi. Setelah itu mereka tertidur sampai pagi hari. Mereka terbangun karena mendengar suara telepon. Ayah mertua mengangkat telepon, ternyata dari Ken. Ken mengatakan dia selamat dan meminta kepada ayahnya untuk menyampaikan ke istrinya agar istrinya tidak panik lagi. Ternyata Ken pergi dengan selingkuhannya dan teman-temannya. Saat ini Ken masih di rumah sakit menemani selingkuhannya yang cederan karena menyelamatkan diri dari badai salju. Akiko adalah seorang wanita yang mandiri. Dia datang dari Jepang merantau ke Amerika karena suatu hal. Tapi kepribadiannya yang hebat membuat Akiko bisa sukses di negeri orang. Akiko mempunyai rumah makan Jepang di Amerika dan mempunyai 2 orang tukang masak, bernama Tom dan Sergio. Dan satu lagi tangan kanannya yang bernama Sukiyaki. Tom dan Sukiyaki adalah pasangan suami istri. Pada saat rumah makan mereka sudah tutup, tiba-tiba Ken pulang. Akiko senang Ken telah kembali, sebagai bukti rasa cintanya dan takut kehilangan Ken. Akiko mempersilahkan Ken mempetot Akiko malam itu. Sebagai anak orang kaya dan anak satu-satunya, Ken sangat dimanja, hingga membuat Ken malas bekerja. Salah satu perilaku buruk Ken adalah suka menghisap ganja. Hari itu Ken pergi membeli ganja ditemani Akiko. Tapi Ken menyuruh Akiko menunggu di kafe saja. Setelah menerima barang, si penjual lalu melihat Ken dari jendela. Si penjual kaget karena sepertinya dia mengenal Akiko. Setelah itu Ken dan Akiko kembali ke rumah makan mereka. Ternyata di situ sudah ada ayah Ken. Ayah Ken mengatakan bahwa dia telah mengambil alih tempat hiburan malam kepunyaan temannya. Karena teman ayah Ken tidak mampu membayar hutang, jadi tempat usahanya diambil oleh ayah Ken. Dan ayah Ken menyerahkan klub malam itu untuk dikelola oleh Ken dan Akiko. Keesokan hari pergilah mereka bertiga ke tempat klub malam itu. Situasinya masih berantakan. Ayah Ken berkata pada Akiko bahwa dia lebih percaya pada Akiko yang mengelola klub malam ini daripada Ken. Lalu ayah Ken menyuruh Ken untuk pergi ke bandara untuk mengambil lukisan yang dikirim dari Jepang dan rencananya lukisan-lukisan mahal itu akan dipasang di klub malam itu. Pergilah Ken dan situasi hanya ada ayah Ken dan Akiko. Tiba-tiba ayah Ken memeluk Akiko dari belakang dan meminta Akiko mau dipetot. Akiko berontak, dia mengatakan bagaimana jika Ken datang. Ayah Ken sudah tidak peduli lagi. Dia tergila-gila pada Akiko sejak kejadian hari itu. Akiko ditidurkan di sofa. Akiko terus berontak tapi tidak kuasa oleh paksaan ayah Ken. Dengan terpaksa Akiko menerima petotan ayah Ken. Tapi tiba-tiba Ken datang, dia melihat apa yang sedang dilakukan ayahnya dan istrinya. Ken tidak bisa berbuat apa-apa. Ken pergi ke rumah sakit mendatangi selingkuhannya. Teman sekamar selingkuhan Ken mengatakan bahwa selingkuhan Ken ada di atas gedung rumah sakit. Ken menuju ke atas rumah sakit dan apa yang dia lihat? Selingkuhannya sedang petotan dengan Tom, juru masak di rumah makan istrinya. Tom merasa kena batunya selingkuh diselingkuhin langsung oleh 2 orang wanita. Selanjutnya acara pembukaan klub malam dibuka dengan sambutan oleh Akiko. Ayah mertua senang dengan sambutan yang meriah dari Akiko. Banyak tamu yang memuji Akiko. Tapi tidak dengan Ken. Dia kayaknya masih marah karena ayahnya mempetot Akiko. Pada saat pulang dari klub malam kepunyaannya pun mereka berjalan tidak bersama. Mobil pun mereka bawa masing-masing. Tapi ada yang tidak mereka sadari, ada seseorang yang terus membuntuti Akiko, yaitu si pengedar. Hingga pada suatu saat Akiko sedang sendirian ke klub malam kepunyaannya. Tiba-tiba ada 2 orang pria datang dan ingin mempetot Akiko. Dan Akiko pun berteriak minta tolong. Dan datanglah si pengedar menghajar 2 orang pria itu hingga mereka lari terbirit-birit. Ternyata si pengedar dan Akiko saling kenal. Dan nama si pengedar itu ialah Harukawa. Akiko langsung pergi setelah tahu yang menolongnya itu Harukawa. Dan ternyata 2 orang pria yang mau mempetot Akiko itu adalah orang suruhan Harukawa. Suatu hari ayah Ken menelpon Akiko. Dia minta Akiko datang menemui dia. Karena ayah Ken mengaku lagi galau, karena semua usahanya terancam bangkrut. Karena semua pihak bank tidak ada yang mau meminjamkan yang. Awalnya Akiko menolak karena percuma dia datang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ayah Ken memohon kedatangan Akiko.
dan Akiko pun luluh dia datang ke rumah Ayah Ken. Ayah Ken senang Akiko akhirnya datang. Ternyata semua itu hanya alasan Ayah Ken saja. Padahal Ayah Ken mau mempetot Akiko. Seperti biasa awalnya Akiko menolak karena bagaimanapun Akiko adalah istri dari anaknya. Tapi kelamaan dirangsang membuat Akiko luluh dan menerima dipetot Ayah Ken. Tapi tidak diduga tiba-tiba Ken datang bersama selingkuhannya ke rumah ayahnya. Di sana Ken melihat mobil istrinya. Ken marah lalu menabrak mobil ayahnya berulang kali. Setelah itu Ken pun pergi. Kemarahan Ken lalu dia lampiaskan ke selingkuhannya. Ken secara paksa mau mempetot selingkuhannya. Cara Ken yang memaksa membuat selingkuhannya itu tidak nyaman. Dia terus berontak. Tapi ketika rudal Ken sudah masuk wanita itu mulai menikmatinya. Setelah itu mereka pergi berdua lagi. Ken mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan hingga mobilnya masuk jurang dan terbakar. Ken pun tewas. Kematian Ken dimanfaatkan oleh Harukawa. Dia mendatangi Akiko berpura-pura ikut berbelasungkawa. Padahal Harukawa mau mendekati Akiko yang dari segi materi sudah mapan. Tapi kehadiran Harukawa yang mendekati Akiko dilihat oleh Sukiyaki. Dia tahu siapa Harukawa. Orang yang punya kasus penggelapan uang perusahaan dan penjual barang haram. Selanjutnya Akiko kini semakin dekat dengan Harukawa. Dan ternyata Akiko ke Amerika untuk mencari Harukawa. Mereka pernah pacaran waktu di Jepang. Tiba-tiba Harukawa menghilang. Akiko mendapat kabar kalau Harukawa ada di Amerika. Oleh karena itu Akiko mencari Harukawa sampai ke Amerika. Suatu malam Sukiyaki mengingatkan Akiko untuk tidak mendatangi Harukawa. Tapi Akiko tetap mau menemui Harukawa. Sukiyaki berkata Akiko boleh menemui Harukawa tapi tidak boleh membawa uang. Akiko dengan tegas akan memberikan uang itu kepada Harukawa. Dan bertemulah Akiko dan Harukawa di restoran hotel. Harukawa mengatakan pada Akiko bahwa dia akan memberikan sertifikat saham dan uang dari Akiko akan dibawa Harukawa untuk kembali ke Jepang dan membangun usaha dari awal lagi. Rencananya Harukawa akan berangkat ke Jepang besok pagi. Harukawa sudah merencanakan malam ini dia akan menghabiskan waktu mempetot Akiko. Kecintaan Akiko kepada Harukawa benar-benar tulus dan baru kali ini Akiko merasa bahagia dipetot oleh pria yang benar-benar dia cintai. Keesokan pagi sebelum Harukawa berangkat ke Jepang mereka makan bersama. Akiko terus memandangi Harukawa sambil tersenyum dia bahagia bisa membantu orang yang benar-benar dia cintai. Meski sebenarnya dia tahu Harukawa telah menukar uang Akiko dengan sertifikat palsu. Harukawa jeti tidak enak kepada Akiko. Meski Akiko tahu bahwa dia telah membohongi Akiko tapi Akiko tetap mau menolong Harukawa dan tetap mencintai dia. Harukawa menarik Akiko masuk ke dalam pesawat dan mulai mempetot Akiko lagi. Tapi saat itu dimanfaatkan Harukawa untuk mengembalikan uang Akiko secara diam-diam. Ternyata Akiko tahu uangnya dikembalikan Harukawa ke dalam tasnya. Secara diam-diam tanpa sepengetahuan Harukawa, Akiko telah memasukkan uang tadi ke kantong jas Harukawa, lalu Harukawa pun pergi dengan bahagia. Dia benar-benar mencintai Harukawa dan berharap Harukawa bisa menepati janjinya. Sekian alur cerita film Madam Scandal Baby.